Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak dosen atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niluh Made Yulia Widastuti, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011031079, Rombel 21 mata kuliah Agama Hindu. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai LKM 3 Agama Hindu, Hakikat Manusia Hindu dan Pancasrada. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang telah saya siapkan. Untuk soal pertama, yaitu konsep Hindu mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani adalah badan atau tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan kedua unsur tersebut. Baik, dalam agama Hindu dikenal dengan sebutan Trisarira, yaitu 3 lapisan badan yang terdiri dari Stula Sarira, Sukma Sarira, dan Antakarana Sarira. Yang pertama, ada Stula Sarira atau raga manusia yang terdiri dari unsur Panca Mahabhuta, yaitu Pertiwi, Apah, Teja, Bayu, dan Akasa, di mana tubuh manusia merupakan buana alit atau buana sarira, yang proses pembentukannya sama seperti proses terjadinya buana agung atau alam semesta. Yang kedua, ada Sukma Sarira, yaitu badan halus yang terdiri dari 3 unsur yang disebut dengan Antakarana, yang terdiri dari mana atau pikiran, budi atau kesadaran, dan ahamkara yaitu ego. Di mana dalam Sukma Sarira ini terdapat unsur halus dari Panca Mahabhuta yang disebut dengan Pancatan Mantra, yang terdiri dari sabda, sparsa, rupa, rasa, dan gada. Di mana hal ini akan membentuk berbagai macam indria disebut dengan panca budi indria dan panca kamendria. Yang ketiga ada Antakarana Sarira, yaitu unsur rohani atau jiwatman yang sifatnya sama seperti para Atman, yaitu kekal dan abadi. Di mana perpaduan dari Atman dengan raga manusia menyebabkan manusia dapat hidup, yang disebut dengan jiwa raga atau nama rupa. Dan jika manusia meninggal, maka yang mati bukanlah Atman atau nama, melainkan raga atau rupa, karena raga ditinggalkan oleh Atmannya. Hal ini dikarenakan Atman memiliki sifat yang kekal abadi. Jadi, apabila salah satu organ dari alam pikiran atau badan yang rusak, walaupun ada Atman, maka makhluk itu tidak bisa hidup dengan semestinya. Sehingga, ketiga bagian dari Trisarira merupakan suatu kesatuan yang memiliki hubungan erat secara timbal balik. Yang kedua, jelaskan tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Dalam agama Hindu ada sloka yang berbunyi Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin. Hal ini juga dijelaskan dalam Catur Purusarta, yaitu 4 dasar dan tujuan hidup manusia yang terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Untuk yang pertama, Dharma berarti agama atau kewajiban, di mana manusia harus menjadi manusia yang beragama dan bermoral sebagai landasan untuk mencapai tujuan-tujuan hidup berikutnya. Yang kedua ada arta, yaitu materi yang secara sempit disebut dengan uang. Arta juga dapat diartikan sebagai keberhasilan atau kesuksesan, yang mana hal ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara duniawi. Yang ketiga ada kama, yaitu kesenangan karena aktivitas seksual yang bertujuan untuk regenerasi atau penerusan keturunan. Selain itu, kama juga dapat diartikan sebagai kesenangan-kesenangan lainnya yang ditimbulkan oleh keindahan dan seni, di mana arta dan kama lebih merupakan tujuan dari raga, sedangkan dharma dan moksa merupakan tujuan dari jiwa, karena kebutuhan raga dan jiwa harus dipenuhi secara seimbang. Dan tujuan akhir dari agama Hindu yaitu moksa, bersatunya Atman dengan Jiwatman, di mana Dharma, Artha, Kama merupakan tangga untuk menuju tujuan utama agama Hindu yaitu moksa. Yang ketiga, tugas dan kewajiban sebagai manusia Hindu. Untuk mencapai tujuan utama manusia, ada hal-hal yang harus dilakukan oleh manusia Hindu. Yang pertama yaitu menjalankan dharma, di mana menjalankan etika dan ajaran-ajaran yang mulai dilupakan. Manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam, karena dengan pikiran yang dimiliki, manusia mampu membuat kehidupan ini menjadi baik, begitupun sebaliknya. Untuk itu,
Tugas dan kewajiban utama manusia adalah mengamalkan dan melaksanakan ajaran-ajaran dharma atau kebaikan yang utama dengan cara melaksanakan berbagai bentuk yatnya demi terjaganya keseimbangan alam semesta. Selanjutnya, dalam Bhagavad Gita 7.3 dijelaskan di antara beribu-ribu manusia hanya segelintir orang yang berjuang untuk kesempurnaan. Dan di antara yang berjuang dan sukses, belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apa makna sloka Bhagavad Gita di atas? Jadi, makna dari sloka tersebut ialah tidak banyak orang yang benar-benar sujud bakti kepada Tuhan secara lahir dan batin atau secara total. Jadi, biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya. Begitu ia sadar, maka ia merasa bahwa perjuangannya menuju Tuhan sangatlah sulit dan berat. Namun, secara perlahan, jika kita disadari oleh serada dan bakti yang kuat, maka betapapun susahnya perjalanan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita dengan baik dan suatu saat akan mencapai tujuan yang abadi. Selanjutnya, arta merupakan kebutuhan pokok manusia. Arta dalam ini adalah arta untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan psikologis, dan lainnya. Dalam hal ini, keagamaan pun tidak terlepas dari kebutuhan arta. Jelaskan menurut Anda bagaimana konsep arta dengan hubungannya mencapai moksa. Jadi dalam arta diartikan sebagai tujuan hidup atau kepentingan, atau lebih difokuskan kepada kekayaan atau harta, di mana mencari harta merupakan hal yang tidak dilarang bahkan dianjurkan dalam agama Hindu, asal semuanya diperoleh berdasarkan dharma dan digunakan juga untuk kepentingan dharma. Selanjutnya, harta bukanlah tujuan utama dari umat Hindu, melainkan moksa yang menjadi tujuan tertinggi dari Hindu, di mana harta tingkatannya sebagai sarana untuk mencapai tujuan utama yaitu moksa. Selanjutnya, contoh komponen dari Pancasrada. Jadi, Pancasrada yaitu kesatuan yang utuh di mana antara satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan karena menjadi keyakinan utuh oleh umat Hindu. Dan salah satu contoh dari komponen Pancasrada ada karma pala. Jadi, apapun yang diperbuat oleh manusia akan membawa akibat. Akibat yang diberikan dapat berakibat baik, ada juga akibat yang buruk. Akibat yang baik akan memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk akan memberikan kesusahan. Oleh karena itu, setiap insan diharapkan oleh agama untuk selalu berbuat baik agar memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta menghadapi kehidupan dengan damai. Baik, selanjutnya, Brahman artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Berikan contoh pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Hindu, bentuk keyakinan kita disebut dengan Pancasrada. Salah satunya yaitu Brahman atau kepercayaan terhadap ide Sang Yang Widiwasa. Adapun contoh pelaksanaan Brahman yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melaksanakan yatnya, di mana upacara yatnya yang dilaksanakan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, yang dilaksanakan sebagai ungkapan bakti dari umat Hindu kepada ide Sang Yang Widiwasa. Yatnya dapat dilakukan dalam berbagai hal seperti sembahyang, sebagai bersyukur, dan mengikuti arahan serta menjauhi larangan-larangan dari Tuhan. Selanjutnya, jelaskan dan beri contoh Atman, artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa ada percikan-percikan ketuhanan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk hidup sebagai Atman. Jadi Atman adalah percikan kecil dari para Mahatman atau Yang Widi atau Brahman. Adapun contoh dari Atman yaitu umat Hindu mempercayai bahwa seluruh badan yang ada di tubuh kita ini dapat berfungsi karena adanya Atman atau percikan Tuhan. Sehingga kita percaya bahwa telinga tidak dapat mendengar jika tidak ada Atman, mata tidak dapat melihat jika tidak ada Atman, bahkan kulit tidak bisa merasakan bila tidak ada Atman. Karena Atman itu berasal dari ide Sang Yang Widiwasa, bagaikan matahari dengan sinarnya. Sang Yang Widi sebagai matahari dan Atman-Atman sebagai sinar yang terpancar, memasuki dalam hidup semua makhluk. Selanjutnya, sebutkan sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu.
Dalam Bhagavad Gita 3.14 disebutkan Anat Bawanti Bhutani Parjayat Ananas Sambawa Yatnya Bawanti Parjayo Yatnya Karma Samudawa, yang artinya dari makanan makhluk menjelma, dari hujan lahirnya makanan, dari yatnya munculnya hujan, dan yatnya lahir dari pekerjaan. Jadi penjelasannya, karma pala berarti buah dari perbuatan, di mana setiap perbuatan pasti akan mendatangkan hasil. Sebagaimana orang petani yang menanam padi, maka padilah yang akan dipanen. Jika menanam jagung, maka jagunglah yang akan dipetik. Demikian pula halnya setiap perbuatan baik akan menghasilkan buah yang baik, atau sebaliknya, hasil yang buruk adalah akibat dari perbuatan yang buruk. Tiada satupun di alam semesta ini yang luput dari hukum karma pala, karena setiap kerja akan menampakkan hasilnya. Jika tidak ada sebab, tak mungkin ada akibat. Inilah hukum sebab akibat yang merupakan keyakinan yang sangat mendasar dalam ajaran agama Hindu, di mana hukum karma pala tidak pernah melenceng dari sasarannya. Artinya, hasil akan selalu datang kepada penyebabnya tanpa memandang dia orang kaya atau orang miskin, tanpa memandang pejabat atau bawahan, guru atau murid, orang lemah ataupun orang kuat. Jadi, orang yang pernah berbohong pasti akan pernah dibohongi, orang yang pernah berkhianat pasti akan pernah dihianati, dan orang yang pernah pemukul pasti akan pernah dibukul. Karena tiada satupun dari apa yang ada di alam semesta ini yang tidak berhubungan dengan karma pala. Bagaikan nafas dari semua kejadian, jika pernah menarik nafas, pasti akan mengeluarkan nafas. Semua kejadian merupakan rangkaian yang saling terkait, satu sebab menimbulkan sebab berikutnya, demikian seterusnya, sampai akhirnya menjadi rantai tanpa akhir. Untuk soal terakhir, bagaimana dengan konsep Punarbawa yang artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali, padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dahulu. Dalam Bhagavad Gita 2.13 dijelaskan Deyunu Simyatade Kaumaram Yawanam Tata Deatar Pratir Dirastranamuyati. Artinya, seperti halnya sang roh yang melewatkan waktunya dalam badan ini, dari masa kanak-kanak, remaja, usia tua, demikian juga bila ia berpindah ke badan yang lainnya, orang yang bijaksana tidak akan kebingungan oleh hal ini. Jadi dijelaskan bahwa agama Hindu meyakini bahwa badan manusia tidak abadi, sedangkan jiwatman atau atman yang menghidupi manusia selalu mengalami kelahiran kembali menggunakan jasad yang baru. Sebagaimana halnya, manusia berganti pakaian dengan pakaian yang baru karena pakaian yang lama sudah tidak layak dipakai. Kelahiran kembali jiwatman ke dunia bertujuan untuk memperbaiki karma, sehingga atman akan menjadi semakin suci. Setiap kelahiran menjadi lingkaran kehidupan, sehingga beberapa kelahiran akan membentuk beberapa lingkaran. Bentuk lingkaran yang dihasilkan tergantung pada hasil karma selama hidupnya. Jika setiap kehidupan lebih banyak menghasilkan kebaikan, maka lingkaran akan semakin mengecil sehingga akan mendekati alam kesucian atau ketuhanan. Dan sebaliknya, jika dalam kelahiran ia berbuat banyak dosa, maka lingkaran akan semakin melebar dan menjauh dari kesucian Tuhan. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah ilmu kita semua. Terakhir, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.